Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP. Di beberapa sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan tipe properti di PHP. Nah, kali ini kita akan melanjutkan yang masih berhubungan dengan objek ya. Kali ini kita akan belajar terkait dengan inheritance ataupun pewarisan di PHP. Jadi inheritance adalah konsep pemrograman berorientasi objek yang memungkinkan sebuah kelas untuk memperoleh properti dan metode dari kelas lain. Kelas yang mewarisi disebut kelas anak atau kelas turunan, dan kelas yang diwarisi yang disebut dengan kelas induk atau kelas super. Nah, untuk proses pewarisan di PHP kita bisa menggunakan extend ya. Nah, untuk mulainya silakan teman-teman jalankan lagi lah Ragonya. Kita akan buka project kita. Saya akan masuk ke PHP tutorial, kemudian saya akan masuk ke directory 44 inheritance ya. Kemudian saya akan membuka dengan code insiders. Nah, kita akan buka ya. Nah, di sini saya sudah menyediakan satu buah diagram. Nah, diagram kelas diagram ya. Ini untuk contoh kita. Nah, kalau misalkan teman-teman belajar tentang kelas diagram, di sini ada simbol untuk pewarisan ya. Nah, di sini simbolnya seperti ini. Jadi ini super kelasnya adalah bank account, kemudian anaknya atau yang diwarisinya ini adalah saving amount. Jadi kelas saving amount ini nanti akan mewarisi induknya yaitu bank account. Dia bisa mendapatkan balance, kemudian get balance dan deposit yang dimiliki oleh bank account. Nah, secara diagram kurang lebih gambarannya seperti ini. Kalau misalkan kita memiliki dua buah kelas yang saling yang mewarisi ya. Nah, kita akan coba buat file index.php. Oke. Kemudian kita akan buat sebuah PHP ya seperti ini. Kita akan buat sebuah kelas. Nah, kita akan buat kelas tadi namanya bank account. Bank account. Nah, kemudian si bank account ini akan memiliki properti. Kita akan buat tipenya private, kemudian type-nya kita akan buat float, kemudian namanya kita akan buat di sini balance. Kemudian kita akan buat konstruktornya. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan coba tambahkan sebuah metode get balance-nya. Kita akan buat public, kemudian function, kemudian get balance. Nah, ini untuk mengambil balance. Nah, get balance ini kita akan buat dia return-nya adalah float seperti ini ya. Kemudian kita juga akan buat sebuah public function deposit. Nah, kita akan buat deposit ini dengan pengecekan ya. Kita akan cek jika dollar amount-nya ini lebih besar dari 0, kita baru akan melakukan proses. Nah, di sini kita akan ambil this balance, kita akan tambahkan dengan amount. Nah, ini juga kita akan returnkan di sini this dot balance ataupun this aja juga bisa ya. This balance seperti ini. Return. Oke, ini sudah kita sudah memiliki dua buah metode get balance dan deposit. Nah, sekarang kita akan coba untuk wariskan dengan kelas misalkan kita akan buat kelas namanya saving account. Kita akan buat kelas namanya saving account. Nah, di sini kita akan extend bank account. Nah, kemudian kita coba akan membuat sebuah konstruktor dari
saving account, dan konstruktornya ini akan diteruskan ke konstruktor superclassnya atau induknya dengan menggunakan parent. Kemudian kita panggil konstruktornya, maka ini akan menjalankan konstruktor yang ini ya. Nah, jadi kita akan membuat inisiasi value-nya di sini untuk superclassnya. Kemudian di sini kita coba memiliki juga properti ya. Kita coba di sini buat privat. Kita akan buat with float, misalkan interest rate. Rate. Nah, seperti ini. Kemudian interest rate ini kita akan coba tambahkan defaultnya ya. Kita akan tambahkan interest rate-nya misalkan defaultnya 0. Nah, seperti ini. Kita akan buat di sini sebuah metode. Kita akan buat public function, misalkan add interest rate. Nah, ini kita akan buat void. Nah, di sini kita akan buat sebuah variabel interest sama dengan kita akan ambil this balance dengan this interest. Nah, kita akan ambil rate dengan interestnya. Interest rate dengan get balance. Kita akan gunakan yang ini aja ya. Kita ada get balance, sebenarnya bisa aja ya. Tapi kita akan gunakan get balance yang ini. Kemudian di sini kita mau memanggil yang superclassnya yaitu deposit. Nah, yang ini ya. Nah, deposit ini kita panggil ke sini dan kita isi dengan interestnya. Oke, kemudian kita akan coba buat sebuah set interest. Kita akan buat sebuah public function set interest. Nah, di sini kita akan coba tambahkan float interest. Kemudian kita akan isi dengan this interest sama dengan interest. Oke, ini dua buah kelas yang sudah saling mewarisi. Kita sudah buat ya. Jadi si saving account ini sudah mewarisi dari bank account. Sehingga saving account ini bisa mengakses konstruktornya, ini diakses. Kemudian juga dia bisa mengakses metodenya. Ini metode yang dimiliki oleh superclassnya, get balance. Kemudian dia juga bisa mengakses metode lainnya. Ini deposit juga diakses dari superclassnya. Selain itu dia juga bisa membuat metode untuk dirinya sendiri. Oke, jadi ini sudah saling mewarisi ya dengan menggunakan extend. Nah, sekarang kita tinggal membuat objeknya. Ini kita coba buat sebuah objek bank, kemudian kita akan tambahkan dengan new saving account. Kita akan inisiasi ya dengan 100 seperti ini. Kemudian kita akan coba keluarkan bank. Nah, kita akan deposit, kita kasih 100. Teman-teman bisa lihat deposit itu adanya di superclassnya, sedangkan kita mendeklarasikan objek dari saving account ya. Tapi ini kita bisa mengaksesnya karena ini sudah mewarisi sifat semua dari induknya ya. Oke, kemudian dari sini kita bisa cetak, misalkan saya mau mencetak untuk get balance-nya. Oke, sekarang kita akan buka lagi. Kita akan buka localhost-nya. Kemudian kita akan coba PHP tutorial. Kita akan inheritance-nya kita buka. Lihat, kita mendapatkan angkanya 200 ya, karena deposit dan interest-nya. Nah, kemudian kita akan coba ini set juga. Kita akan panggil untuk set interest. Misalkan 0,1. Nah, set interest ini adanya di metode yang ada di dirinya sendiri. Jadi bukan mengakses superclassnya lagi. Ini juga bisa. Nah, setelah itu kita bisa namanya kita tambahkan lagi add interest untuk kita proses ya. Kemudian kita akan tambahkan lagi, kita tambahkan untuk pemisah, kita buat BR aja supaya dia turun ya.
bawah. Kemudian di sini kita akan cetak untuk get balance-nya. Kita coba jalankan lagi. Oke, di sini sudah ada ya. Nah, jadi untuk pewarisan atau inheritance di PHP kita bisa menggunakan extend. Ketika sebuah kelas mengextend kelas lainnya, maka si anak atau yang diwarisi ini akan mewarisi semua sifat-sifat yang dimiliki oleh induknya. Dia bisa mewarisi properti, dia bisa mewarisi konstruktor, dan dia juga bisa mewarisi metodenya. Ketika kita bisa mengaksesnya langsung di dalam kelasnya itu sendiri. Di sini dipanggil ya, contohnya ini deposit kita panggil, ataupun kita panggil ketika objeknya itu dibuat, ini juga bisa. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pewarisan di PHP. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.